Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadiyyan nabiyya wa rasula. Rabbana zidna iman warzuqna fahman, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla maut, Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan penuh syukur. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu akbar. Dan juga jangan lupa untuk selalu bersabar, tiada batas menghadapi langkah-langkah ujian dalam kehidupan. Saat ini kita pancaroba, banyak sekali yang sakit. Semoga yang sakit kita doakan lekas sembuh. Syafakumullah syifaan ajalan wa la ba'sal wa tahurun insyaallah. Allahumma rabbana si ada bil ba'sa asfi anta syafila sifa ila sifa ka sifa la yughadiru saqaman amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinkan semua hal yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita jalankan semua ikhtiar maksimal sebagai ketaatan, hanya ketaatan melaksanakan kewajiban beramal soleh, mengumpulkan banyak jariah karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita kembali diramaikan dengan suasana Covid, namun menurut si Abah kondisi ini tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan keadaan ekonomi masyarakat. Artinya apa? Pintar-pintarlah untuk menjaga kesehatan, menjaga imunitas, dan kemudian tetap menjaga prokes ya. Namun kita harus terus melangkah untuk membangun ekonomi masyarakat, karena tadi darurat ekonomi masyarakat ini kasusnya sudah ke berbagai hal ya. Bahkan bisa saja ini merusak sampai menghancurkan banyak hal. Dan salah satunya saya dengar kasus hampir 7.000 lebih kasus ya perceraian, dan hampir mayoritas permasalahannya adalah karena faktor ekonomi. Banyak juga anak-anak yang tidak terperhatikan kesehatan terus karena emang ekonominya sangat melemah. Jadi ekonomi melemah ini berdampak sangat banyak terhadap kegiatan keagamaan, terhadap sosial, terhadap psikologi masyarakat dan lain sebagainya. Karenanya dalam kondisi seperti ini kita harus tetap semangat untuk membangun HNI, bagian dari solusi ekonomi masyarakat. Penghasilan masyarakat yang kurang saat ini dibingungkan dengan harga-harga sembako juga yang melonjak naik gitu ya. Dan keterbatasan bahan pokok atau mendasar, artinya bagaimana kita saat ini sudah harganya naik, kemudian tidak ada bahannya yang harus dibeli, minyak misalkan gitu dan lain sebagainya. Semestinya kita di HNI harus banyak-banyak bersyukur. Sekali lagi, kita di HNI harus banyak-banyak bersyukur. Saat kondisi ekonomi melemah, perusahaan-perusahaan banyak yang tutup, kemudian UMKM juga banyak yang tutup, PHK juga terus bertambah. Alhamdulillah HNI sangat sampai saat ini tetap kokoh berdiri tegak, bahkan harus terus-terusan melakukan penambahan aset, dan rekrutmen karyawan juga bertambah, dan rekrutmen orang-orang yang mencari solusi ekonomi, membangun ekonomi, mencari penghasilannya juga terus bertambah. Tentu saja keadaan ini harus disambut dengan penuh semangat dan ekstra gesit, penuh syukur, jangan malah santai-santai. Ayo semangat sesuai dengan cita-cita HNI, ingin mencetak banyak pengusaha muslim dan sekaligus menguatkan ekonomi umat masyarakat dunia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, HNI ini yakin banget akan menjadi solusi ya untuk banyak orang. Kalau misalkan kita sekarang masih belum berbangga, tidak bersemangat jalanin HNI, ini keterlaluan ya, ini keterlaluan ya. Oleh karena itu, semangat yang dibangun dalam diri kita, semangat yang dibangun untuk sukses di HNI bukan sekedar untuk diri sendiri. Nah, ini penting ya. Semangat untuk sukses itu bukan untuk diri sendiri. Semangat sukses yang sebenarnya itu adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarga,
Ukuran sukses bukan hanya untuk punya mobil, rumah bagus, banyak aset dan lain-lain saja. Tapi niatkan suksesnya kita di HNI itu untuk Allah. Niatkan untuk menuju Allah, niatkan untuk membangun agama Allah, niatkan untuk banyak beramal soleh. Bangunlah mindset atau berpikir yang benar di HNI. Miliki mindset bisnis yang benar. Mindset bisnis yang benar akan melahirkan banyak kebaikan. Mindset bisnis yang benar akan melahirkan perkataan-perkataan yang tepat. Arahan-arahan yang terarah, betul mengarahkan. Mindset bisnis yang benar akan melahirkan sikap dan perilaku yang benar saat menjalankan bisnis HNI. Sehingga HNI ini terjaga, tidak merugikan banyak orang, kemudian tidak menzalim banyak orang. Bahkan kalau kita menjalankannya tidak sesuai dengan sistem bisnis HNI, justru kita bisa menjadi bagian orang yang merusak HNI dari dalam. Maka berdasarkan itu semua, si Abah ingin mengajak semuanya untuk memperhatikan hal-hal penting dan prinsip sukses di HNI, yakni yang kita sebut, yang si Abah sebut dengan rukun sukses. Ini hanya istilah sebutan si Abah aja, biar lebih mengunci dalam pikiran. Kalau rukun sukses itu bukan mau menandingi rukun Islam, juga bukan menandingi rukun iman dan rukun-rukun lainnya. Namun dalam hal apapun idealnya ada rukun yang jelas. Rukun itu bersifat penting, kudu, tidak boleh, tidak kekeh, memaksa dan lain-lain. Oleh karenanya rukun sukses yang si Abah maksud adalah hal-hal yang harus dilakukan karena bersifat penting, kudu, tidak boleh, tidak kekeh, memaksa dan lain-lain. Apa itu Abah rukun suksesnya? Nah, adapun rukun sukses yang dimaksud si Abah adalah sebagai berikut. Yang pertama, iman sebagai pondasi utama. Yang kedua, miliki tujuan yang jelas, mimpi yang mimpi yang besar, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harapan yang baik. Karena ini juga menjadi bagian doa. Yang ketiga, rukun sukses yang ketiga adalah tentukan target LED. Nah, ini ya. Tentukan target LED. Ini target yang mendasar untuk kita betul-betul bisa sukses dan mensukseskan banyak orang, ya. Harus memiliki target menjadi LED. Yang keempat, fokus melakukan cerita PCA atau mengadakan BOS Business Opportunity Success Seminar, mengenalkan HNI baik BOS at home di rumah atau event BOS di acara-acara gitu ya. Yang kelimanya, senangi pembinaan atau mentoring. Ini penting ya. Yang kelima. Jadi rukun sukses itu iman iman sebagai pondasi utama. Yang kedua, miliki tujuan jelas, mimpi, harapan atau doa. Yang ketiga, tentukan target LED. Yang keempat, fokus melakukan cerita, PCA dan BOS, senangi pembinaan, mentoring. Tentu ini bukan sakral ya. Tentu ini bukan sakral. Teman-teman semua dipersilakan untuk tidak setuju, menambahkan bahkan mengurangi. Namun kelima rukun sukses tersebut, sepengalaman si Abah, 5 hal tersebut serasa sangat penting dan harus selalu disampaikan dan dilakukan oleh mitra-mitra yang menginginkan ikhtiar bisnis di HNI-nya optimal, mengantarkan pada kesuksesan. Baiklah, si Abah bahas satu demi satu ya. Yang pertama tadi apa? Iman sebagai pondasi utama. Satu, iman sebagai pondasi utama. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup itu masalah keyakinan. Hidup itu masalah keimanan. Mati pun masalah keimanan. Jika keimanannya benar, selamat matinya. Jika keimanannya benar, surga diberikan bagi orang-orang yang beriman. Saat kita menanamkan keyakinan sukses di HNI, insya Allah sukses. Saat kita menanamkan keyakinan akan sukses di HNI, insya Allah sukses. Saat kita menanamkan keyakinan akan punya aset bisnis yang luar biasa di HNI, insya Allah akan terwujud. Saat kita menanamkan keyakinan akan banyak manfaat dan bermanfaat untuk banyak orang di HNI, insya Allah akan banyak dirasakan. Saat kita yakin di HNI bukan sekedar bisnis yang orientasinya untung saja, duit saja, insya Allah akan banyak keberkahannya. HNI the more business. HNI itu bukan hanya sekedar bisnis. Lanjut ya, masih kaitan dengan keimanan. Bagi yang keimanannya kuat, mereka akan meyakini semua yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meyakini sukses 100% itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Meyakini jalan kemudahan itu atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini bahwa diri kita ini sangat lemah, tak berdaya tanpa Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi hal ini tidak melemahkan. Hal-hal tadi bukan untuk melemahkan kita, justru menjadi spirit semangat yang luar biasa dan tak pernah padam. Kenapa demikian? Semangat atas dasar keimanan berarti semangat hanya untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya terbaik dan maksimal, dan untuk selalu memantaskan hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qul li'mali fasyarallah. Beramalah kalian, bekerjalah kalian, maka insyaallah akan melihat. Orang-orang yang beriman yakin banget segala perbuatannya dilihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun yang terjadi teman-teman, ditolak saat PCA, ditolak saat ngajak orang, ditolak saat cerita, produk nggak dibeli, produknya diledekin, dicemooh, bahkan dicemooh tak sukses-sukses, dibilang ini mahal, jalanin MLM itu haram dan lain-lain. Termasuk saat HS tidak ada pada hadir, kita ngundang mitra-mitra untuk home sharing, untuk kumpul belajar, taklim, HNI juga tidak pada hadir. Semuanya tidak membuatnya surut. Kenapa? Karena yakin Allah mengetahui dan menyaksikan. Yakin akan ada pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakin jika Allah sudah berkehendak sukses, dalam sekejap saja kita bisa sukses. Sukses di hari ini itu masalah keimanan. Sukses di hari ini itu masalah keimanan, masalah keyakinan. Allah itu maha segala maha. Apapun sangat mudah bagi Allah untuk dilakukan. Apalagi hanya membuat kita sukses di hari ini kecil. Masalahnya kita sudah benar sadar, yakin akan kekuatan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala tidak? Yakin tidak? Allah maha hebat dan kuat, yakin tidak? Tak mungkin akan membuat makhluknya tidak hebat dan tidak kuat. Allah maha kaya, Al-Ghani. Tak mungkin Allah membuat kita sengsara. Allah maha segala maha. Allah juga yang akan dan hanya bisa memberikan segalanya yang terbaik untuk kita. Tidak ada yang lain. Termasuk untuk membuat kita sukses di hari ini begitu sangat mudah. Sangat mudah banget sekali. Sadari dan syukuri semuanya, benahi cara berpikirnya, agar tidak banyak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, agar tidak banyak ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak banyak ketakutan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, agar tidak banyak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, agar tidak banyak minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, agar semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Penuh ketawakalan, penuh tawakal kepada Allah. Nanti Allah akan cukuplah. Cukuplah Allah sebaik-baiknya penolong. Malulah sama Allah yang sudah memberi kita banyak hal. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Janganlah menyimpan selain Allah dalam hati kita. Istri kita bagi yang sudah beristri, suami kita bagi yang bersuami, anak kita, harta kita, janganlah disimpan di Allah. Cukup ya Allah disimpan dalam hati kita. Oleh karenanya, praktekkan keimanan menjadi rukun sukses. Begini misalnya, Allah maha pemberi rezeki. Masih banyak kekhawatiran dan ketakutan dalam diri akan kekurangan rezeki. Misal, rasa takut tidak makan, rasa takut anak kelaparan, rasa takut tidak sekolah, dan lain-lain. Hal tersebut semakin membuat Allah cemburu dan marah. Padahal diri kita ini yang merasa takut kekurangan rezeki itu adalah diri pemakan rezeki Allah juga. Buat apa kita mikirin rezeki istri? Buat apa kita mikirin rezeki anak? Kita juga pemakan rezeki kok. Sadari itu. Ayo praktekkan. Setidaknya ada 4 tingkatan rezeki yang harus disadari dan disyukuri. Yang pertama harta atau kekayaan. Ini yang paling rendahan. Jadi kalau misalkan di hari ini cuma mau nyari harta, kekayaan, rendahan. Yang kedua adalah sehat walafiat. Sehat lahir, batin. Sehat fisiknya, sehat batinnya, sehat hatinya, sehat pikirannya. Itu ternyata rezeki yang lebih tinggi dari harta, lebih tinggi dari kekayaan. Dan ini jarang sekali disyukuri, jarang sekali disadari. Makanya kita tidak pandai bersyukur, makanya Allah nggak tambah. Kita kufur nih, jangan-jangan. Makanya sulit dan sulit aja hidupnya. Makanya ayo sadari. Rizki. Yang ketiga adalah anak soleh, anak solehah.
Kita dikarunia anak ngeluh. Kita banyak anak ngeluh, padahal apa? Itu rezeki yang ketingkatan ketiga, anak saleh dan saleha, yang akan membawa kebaikan dunia akhirat. Yang keempat, rezeki yang paling tinggi adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo perhatikan keempat hal itu. Harta yang paling rendahan, sehat walafiat yang kedua, yang lebih tinggi. Yang ketiga yang lebih tinggi lagi adalah anak saleh saleha. Yang keempat adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita cek, semuanya di HNI ada nggak? Misal, satu, harta, kekayaan. Di HNI ada. HNI membangun potensi ekonomi keluarga. Sekali lagi, HNI membangun potensi ekonomi keluarga untuk supaya keluarga itu sejahtera atau kaya, berharta. Yang kedua, sehat lahir batin. Rezeki yang kedua, sehat lahir batin. Ya, HNI membangun potensi kesehatan keluarga dengan produk sunnah yang menyehatkan lahir batin. Misal, jika teman-teman pemarah, maka segera konsumsi sari kurma. Insya Allah jadi lemah lembut dan lain-lain. Banyak sekali dampak-dampak dari produk sunnah, herba kita yang halal, Masya Allah, terhadap hati kita, terhadap pikiran kita, darah-darah kita, gitu ya. HNI sudah menyiapkan. Allah sudah menyiapkan lewat HNI. Yang ketiga, kita cek di HNI, anak soleh dan saleha. HNI sangat memperhatikan anak-anak. Waktu tak terikat. Waktu orang-orang yang bisnis HNI itu tak diikat, sehingga baik untuk keluarga. Bisa kumpul-kumpul. Anak-anak dianjurkan dibawa saat acara HS atau taklim HNI. Kan kita sering ngumpul tuh taklim HNI. Anak-anak dibawa. Anak-anak akan positif dengan lingkungan HS. Anak-anak akan positif melihat orang tuanya berjuang pasar halal, ngisi acara. Insya Allah pastinya mereka anak-anak kita tanpa disadari akan menjadi pejuang kebaikan melanjutkan orang tuanya. Masya Allah. Yang keempat, yang paling tinggi ridha Allah. Ada nggak di HNI? HNI mengajak selamat dengan produk halal, mengajak bersaudara dan lain-lain. HNI mengajak menuju Allah dan mengajak berkumpul di surga Allah. Salah satu ciri penghuni surga adalah selalu bersaudara dengan banyak orang. Jadi kita memahami dan menyadari HNI itu luar biasa ternyata. Jika kita sudah benar-benar menyadari dan mensyukuri, insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bergantung kepada HNI. Bukan bergantung kepada mentor. Dan termasuk mitra, apalagi kepada mitra. Hanya bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita berikutnya, lakukan ikhtiar terbaik dengan maksimal di HNI sebagai bukti ketaatan amal soleh karena Allah yang diperlihatkan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan pupuk keimanan yang baik teman-teman. Banyak ayat keimanan dalam Al-Quran. Tadaburilah. Rasul sangat fokus pada tauhid dan Al-Quran. Dekatilah Allah, dekatilah Al-Quran. Misal dalam surat Al-Imran ayat 83, afa ghayra dinillah yabtaguna walil aslam min man fis samawati wal ard. Dan selanjutnya dan seterusnya. Ayat itu artinya begini kurang lebih. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari selain agama Allah? Padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi. Segala yang di langit dan bumi itu hanya berserah diri kepadanya. Baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Kita harus menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuka hati ataupun memaksa diri untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah kita menyerahkan segalanya. Di ayat lain jika diri kita sudah taslim atau menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan seisinya akan ditundukkan baginya. Bahkan nanti ketika kita setelah mati bertemu dengan Allah, datang kepada Allah, yang akan selamat itu adalah ilaman atallah biqalbin salim. Orang yang hanya akan berhadapan dengan Allah itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Di dalam surat Al-Imran ayat 84-nya di situ juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "Amanna billah," kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka.
Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Kembali menyerahkan diri. Masya Allah, siapapun pantas sukses jika sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar maksimal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Imran ayat 85-nya, barang siapa yang mencari agama selain agama Allah, selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah, jika kita melakukan yang tidak sesuai dengan agama Allah, maka hanya akan merugi. Hai ini membuktikan agama Allah, hai ini membangun agama Allah. Takbir, Allahu Akbar. Atau masih di surat Al-Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antum la'allau in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah, janganlah kamu pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dia tidak akan bersikap lemah, dia tidak akan bersedih hati. Karena apa? Karena menyadari yang paling tinggi derajatnya adalah orang-orang yang beriman. Masih pantaskah kita mengeluh? Ayo, siapa lagi yang masih mengeluh? Siapa lagi yang mau bersedih hati? Miliki sebenar-benarnya karakter, dan karakter terbaik adalah karakter orang-orang yang beriman. Masih di surat Al-Imran ayat 195. Wah, ini berdekatan memang orang ayat-ayat ini. Di situ fastajaba lahum, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya. Nah, ini jaminan Allah. Allah akan mengabulkan doa kita. Sesungguhnya aku, kata Allah, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Masya Allah, perjuangan kita ini tidak akan sia-sia. Masya Allah. Mohon maaf, ini bukan nyocok-nyocokin ayat Al-Quran, tapi kerasa banget ayat keimanan ini untuk menjadi spirit yang luar biasa. Nah, ayat-ayat itu hanya sebagian contoh saja tentang keimanan. Tentu masih banyak, masih sangat banyak lah, masih banyak, silakanlah untuk berdiskusi tentang ayat-ayat keimanan. Tentang tentang keimanan Al-Quran ini, insya Allah silakan untuk ikut bergabung pengajian Al-Quran bersama kami di BC Garut ya. Nanti koordinatornya ini ada Kang Arbi ya, yang akan menyiapkan linknya. Di sini nanti kita nih agen-agen ini akan diajak untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik ya, dengan ilmu tajwid tentunya. Yang keduanya diajakin untuk rajin bertilawah ya, biar banyak sekali kemudahan yang Allah berikan jika kita sering-sering bertilawah. Yang ketiga, mentadaburi, menafsirkan. Nah, di sini kita akan belajar ilmu nahwu sharaf, bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan ilmu nahwu sharaf yang baik dan benar. Allah alam bissawab. Yang keempat, menghayatinya. Nah, nanti dengan ilmu balaghah kita bisa lebih merasakan sari-sari Al-Quran yang luar biasa. Yang kelimanya, kita juga akan dilatih untuk mengamalkan sedikit demi sedikit ayat-ayat Al-Quran. Makanya kita belajarkan cara menuntut ilmu itu di kitab Ta'limu Ta'alim. Jangan hanya berilmu tapi tidak beramal. Nah, begitu ya tentang rukun pertama, iman sebagai pondasi. Nanti kita akan lanjutkan di yang kedua, rukun sukses berikutnya. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya kita akan lanjut. Tadi kepanjangan ya, karena emang ya begitu, keenakan ya. Dari kelima rukun sukses yang dimaksud tadi, iman sebagai pondasi utama. Yang kedua, miliki tujuan yang jelas. Miliki tujuan yang jelas. Mimpi, bangun mimpi yang yang bagus ya. Tujuan dan mimpi ini pastinya menjadi sangat penting, dan
pastikan tujuan dan impian pertama yang harus melekat dalam diri kita adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, meraih surganya. Semoga kita semua dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan buat mimpi sebanyak-banyaknya. Ingat, mimpi itu adalah isi harapan kepada Allah. Mimpi itu adalah doa kepada Allah. Doa orang yang paling tinggi adalah manzilatul arifin, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sehat dan bersih hatinya. Wa tasfiyatul qulub, tidak menyimpan marah, kebencian dan menyakiti hati lainnya. Apalagi membenci orang-orang yang mengajak menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa mereka itu adalah mereka adalah orang-orang yang selalu tersenyum, ceria, bahagia dan baik, ramah dan lain-lain. Makanya pikiran, isi hati, prasangkanya adalah doa mustajab. Mereka itu berdoanya dengan seperti itu. Masya Allah. Ayo semangat menata hati, karena apa? Hati yang bersih itu melahirkan doa yang mustajab. Doa yang kedua, ini doa yang kedua, di bawahnya adalah doa ahli ibadah. Mereka ahli ibadah, mereka banyak banget amal solehnya, selalu semangat di HNI-nya. Nah, saat gesit demi gesit yang tiada henti itu menjadi doa mustajab insya Allah. Jadi saat kita terus gesit, itu ternyata bagian dari doa. Jika kita menjadi orang-orang yang hanya meniatkan segalanya adalah ibadah kepada Allah. Ahli ibadah itu ya berdoanya dengan banyak beramal, gitu ya. Ayo banyak gesit. Ayo yang ngajak beramal. Ayo semangat gesit. Allah akan mengetahui semuanya, termasuk yang gaib Allah tahu. Hati-hati, isi hati masing-masing kita Allah sangat tahu. Apalagi dengan kita beramal, Allah itu sangat tahu, gitu ya. Doa yang ketiga, yang paling bawah adalah doanya orang-orang awam, orang biasa. Mereka berdoa dengan kata-kata, perkataannya. Mereka kerjaannya ngomong-ngomong aja. Ayo siapa yang suka ngomong-ngomong aja. Tapi lumayan lah, ngomongnya juga doa, tapi lama ya dikabulkannya. Ngomong aja, kerjanya ngomong aja di HNI. Ayo ngomong aja. Ya silakanlah kembali buat mimpi sebagai alasan untuk suksesnya yang baik ya, yang benar. Sehingga apa? Sehingga Allah memberi kesuksesan karena mimpi kita begitu baik dan mulia. Jangan sampai Allah tak memberi sukses kepada kita karena kita tidak jelas. Setelah sukses mau apa? Nih, kita tidak jelas setelah sukses mau apa. Allah nggak tahu. Makanya ayo, kalau setelah sukses kita mau bangun masjid, mau bangun pesantren, santuni anak yatim, santuni jompo, bantu banyak orang. Nah, nanti Allah kasihan tuh. Malaikat ini mulia banget keinginannya. Kabulkan. Nah, gitu ya. Ayo segera bikin mimpi terbaiknya. Catat mimpi terbaiknya. Kemudian apa? Ajukan proposal mimpinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangatlah untuk meraih mimpi itu. Nanti Allah akan membimbing dan membersamai kita. Semangat!